Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik dan menonton video ini. Semoga video aku yang sedikit ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di video kali ini aku mencoba untuk bikin video kitchen tour karena kebetulan di video sebelumnya aku tuh bikin deep cleaning untuk dapur aku. Jadinya ya udah deh aku bikin kitchen tour untuk video kali ini. Jadi dapur aku itu ada di sebelah kanan rumah aku ya teman-teman, dan dia itu agak open space dengan ruang tengah. Jadi sebelum memulai kecanturnya, ini aku kasih gambaran, ini adalah ruang tengah dan juga dapur aku. Oke, jadi ini aku posisinya ada di ruang tengah ya teman-teman, dan dapur aku itu ada di sebelah kanan rumah aku. Dan ini aku ada di bawah tangga. Oke, yang mungkin udah ngikutin aku dari dulu gitu ya, dari setahun yang lalu. Jadi di ruang tengah ini tadinya itu adalah tempat nonton yang cuma ada sofa bed ya teman-teman. Tapi aku ubah untuk jadi ruang makan. Dan di sini juga bisa masih bisa sambil nonton gitu ya. Jadi masih bisa aku gelar karpet di bawah TV itu. Di sini aku pakai meja makan jati dengan ukuran 90 kali 140 dengan bangku 4 karena kebetulan di rumah ini ada 4 orang ya teman-teman. Jadi bisa makan bersama. Oke, ini aku geser ke sebelah kiri. Jadi di bawah tangga ini, di sini yang paling ujung ada rak untuk magicom. Itu di atasnya ada tripod aku juga. Dan di bawahnya untuk oven dan juga paling bawahnya untuk elap-elap. Di sebelah meja magicom ini aku taruh untuk lemari stok ya teman-teman, untuk penyimpanan makanan. Di atas lemari coffee table ini tuh paling atas aku taruh untuk wadah roti tawar gitu. Ini roti tawar itu aku masukin tupperware ya teman-teman, dan tuh mesesnya ada di tupperware juga. Dan di sini juga untuk nyimpen abonnya anak-anak. Dan di sebelahnya aku taruh untuk wadah kerupuk. Rak stok ini ada 5 tingkat ya teman-teman, dan ini yang paling atas aku taruh untuk stok peremian, kemudian tengahnya untuk perbumbuan, dan juga sebelah kanan itu untuk stok obat-obatan. Kemudian untuk di rak keduanya dari atas ini aku taruh untuk perkopian dan juga teh. Kemudian yang rak di tengah dan juga sebelah kirinya adalah untuk menaruh stok-stok yang sebagian tuh udah aku pakai, jadi aku simpan lagi di sini. Rak ketiganya aku pakai untuk menyimpan waffle maker dan juga semua wadah yang berupa beling-beling gitu ya teman-teman, yang kira-kira bisa pecah gitu. Dan lemari ini tuh aku pakein safety lock ya, jadi insya Allah aman, anakku yang kecil itu nggak bisa buka-buka. Kemudian ini dari keempat ini tuh aku untuk nyimpan stok susu anak-anak, terus ada juga spaghetti yang belum dibuka, dan juga untuk stok snack ya biasanya. Dan untuk rak kelima yang paling bawah, di sini aku taruh mangkok-mangkok plastik aku yang berwarna pink dan juga biru. Kemudian ini juga ada centong-centong nasi dan juga untuk saringan yang lain-lain yang warnanya begitu mencolok ya teman-teman. Jadi isi di rak kelima ini ya agak random ya teman-teman. Dan setelah di sebelah rak stok, di situ ada kulkas dan juga ada rak untuk galon. Di bawahnya ada untuk beras. Di belakang galon itu aku gantung kemoceng dan juga sapu lidi. Dan di atas kulkas aku taruh cairan pembersih kaca dan juga pembersih kulkas.
Di bawah galon ini aku taruh rak beras ya teman-teman, dan di situ aku kasih anduk di atasnya karena anakku yang kecil tuh kadang suka ambil minum sendiri, jadi biar airnya nggak langsung netes ke beras, aku alasin dulu dengan handuk. Oke, ini udah masuk daerah dapur. Di sebelah galon ada rak piring ya teman-teman, dan waktu itu aku beli custom dengan lebar menyesuaikan jarak antara meja dapur yang di sebelahnya. Di atas ini aku taruh untuk persawasan ya teman-teman. Ini di rak putar ini ada kecap, saus tiram dan lain-lain. Kemudian di sebelah kanan ini aku taruh pertepungan dengan wadah Tupperware kayak tepung sajiku, maizena, tepung roti, dan juga gula. Di bagian tengah ini, di sini aku taruh rak gelas untuk khusus untuk gelas-gelas beling, jadi anakku yang kecil nggak bisa ngambil. Dan juga ada blender Philips, biasanya aku gunakan untuk memblender bumbu-bumbu ketika masak ya teman-teman. Dan di ujung kanan ini aku taruh rak tingkat untuk menyimpan masakan yang udah aku masak. Oke, ini di penyimpanan bawahnya. Di sini tuh ada 3 tingkat. Jadi bagian atas untuk menyimpan gelas dan juga mangkok-mangkok. Kemudian bagian bawahnya ini di sebelah kiri untuk piring beling dan di sebelah kanan untuk piring dan juga mangkok plastik. Di bagian bawah ini ada 2 box ya teman-teman. Jadi satu box sebelah kanan ini adalah untuk tempat menyimpan wadah-wadah food prep, tapi untuk yang di freezer. Dan box yang sebelah kiri ini untuk menyimpan wadah-wadah food prep untuk yang bisa ditaruh di chiller. Jadi wadah food prep untuk yang di chiller dan juga freezer itu aku bedain ya teman-teman. Karena aku punya pengalaman wadah yang biasa aku taruh di chiller ketika di freezer tuh pada pecah gitu ya. Dan di sebelah kanan rak piring inilah meja kompor aku ya teman-teman, tempat biasa aku memasak. Dinding bagian kompornya ini baru aku pasang wall foam beberapa hari kemarin ya teman-teman. Kompor ini juga sempat aku pasang stiker setahun yang lalu, tapi jadinya malah begini ya. Di tungku sebelah kanan, di sini biasanya aku taruh panci untuk memasak air panas untuk mandi. Dan di sini juga aku taruh untuk alas panci agar pantat panci nggak gosong. Di sebelah pojok kanannya aku taruh untuk alas sutil ketika memasak. Dan juga aku taruh untuk tempat pisau dan gunting. Jadi aku pojokin gitu biar anakku juga nggak gampang ngambilnya. Di bawah kompor, di sini ada 2 box tropas ya teman-teman by IKEA. Jadi di sini tempat aku menyimpan baskom-baskom berwarna pink, dan di sebelah kanan ini untuk aku menyimpan toples-toples dan juga teko atau barang random lainnya. Oke, di sebelah kanannya lagi ini adalah rak gantung semua ya teman-teman. Karena dapur aku tuh kecil, jadi aku memanfaatkan apa-apa tuh serba digantung aja. Di gantungan paling atas ini, di sini aku taruh untuk alas panci ketika panas, dan di sebelahnya ini aku taruh untuk peralatan masak yang stainless. Dan di sebelahnya lagi aku gantung sutil-sutil yang biasa aku pakai untuk memasak. Di gantungan di bawahnya itu ada 2 rak ya teman-teman. Satu tempat aku menyimpan perbawangan, dan di sebelahnya lagi untuk bumbu-bumbu yang aku butuhkan ketika memasak. Dan di sini juga aku selipkan untuk alas gelas. Di bawah rak bawang dan juga bumbu dapur, di sini aku taruh untuk tisu gulung dan juga wadah untuk minyak bekas pakai. Di meja ini juga aku taruh lap kecil untuk lap-lap meja dapur, dan juga situ ada aksesoris rumah-rumahan untuk perlengkapan aku ketika ngonten reels. Di kolong dapurnya tempat untuk tabung gas dan juga tempat aku menyimpan stok minyak.
Beralih ke rak gantung di sebelahnya, di bagian paling atas aku taruh untuk menyimpan wadah makanan, kemudian bunga, dan juga alat-alat untuk perblenderan. Bagian bawahnya aku taruh mentega, kemudian chopper manual, minyak, dan juga teko air panas. Di gantungan yang bawah, di sini aku taruh untuk gantungan telur, kemudian ada wadah sendok dan juga wadah untuk pisau-pisau kecil. Dan di sebelah ujungnya aku taruh panci ejrol dan juga talenan yang biasa aku pakai. Di bagian bawahnya masih ada sebagian meja dapur yang aku kasih talenan besar, dan juga di sebelahnya adalah sink tempat aku mencuci piring. Lanjut di bagian bawahnya, di sini aku pakai box kontainer tertutup ya teman-teman. Di bagian atas ini adalah wadah-wadah makanan Tupperware, dan di bawahnya itu adalah wadah-wadah untuk botol minum anakku sekolah. Dan di sebelahnya ada rak Lenart by IKEA. Di sini adalah tempat aku untuk menyimpan wadah-wadah makanan dan juga perlengkapan sushi. Karena rak Lenart ini udah lama ya teman-teman, udah 5 tahun juga ada di dapur aku. Jadi kadang tuh untuk menutupnya itu agak seret karena udah mulai berkarat ya. Dan di bagian ujung sini tempat aku untuk menyimpan cobek ya teman-teman. Lanjut ke sebelah ujungnya. Jadi di sini adalah dulu itu aku pakai untuk tempat mencuci piring sambil duduk gitu ya teman-teman. Jadi dulu tuh di sini tuh ada sumur. Cuma sumur itu udah aku tutup. Jadi aku juga untuk memilih cuci piring di tempat sink aku. Dan di sini sebelah kirinya aku taruh untuk menyimpan panci-panci aku. Jadi semua panci-pancinya itu digantung aja ya teman-teman. Tutup-tutup pancinya juga aku taruh di atas sini. Dan di sebelah kanannya, di tembok yang masih bata ini, di sini tuh aku taruh untuk persabunan. Jadi sabun cuci piring, sabun mandi, sampo, semuanya aku taruh di sini. Dan di bawahnya itu aku gantung sikat-sikat untuk menyikat kamar mandi. Di sebelah rak sabun, di sini aku taruh rak untuk plastik. Dan di sini plastik-plastiknya tuh aku lipat ya teman-teman, biar plastiknya tuh muat banyak. Dan juga agar gampang diambil. Lanjut di sebelah ujung kanan ini aku gantung panci-panci kecil dan juga sutil-sutil yang masih biasa aku pakai, dan di bawahnya ini aku gantung baskom untuk peniris cuci piring yang biasa aku pakai juga. Oke, di sebelah lorong tadi, jadi inilah kamar mandi aku ya teman-teman. Jadi inilah pintu kamar mandinya, dan di sebelah itu ada paku. Jadi aku gantung aja tas bekal sekolah anak aku di situ. Oke teman-teman, sekian video kitchen tour aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan aku nggak ada maksud pamer ataupun ria ya, hanya berbagi inspirasi bagaimana cara aku menata dapur kecil agar tetap terlihat luas dan juga leluasa ketika memasak. Oke teman-teman, jangan lupa support aku dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.